Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Geo dimanapun berada, kita ketemu lagi di materi ya, pembahasan materi tentang geografi ya. Nah, adapun untuk materi kali ini tentang gempa bumi atau seisme. Sahabat Geo dimanapun berada, kita harus tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam ya, yaitu gempa bumi. Hampir seluruh wilayah Indonesia itu rawan terhadap gempa bumi. So kita harus tahu ya, harus waspada ya, bagaimana kita dapat mengantisipasi dari bencana itu ya. Tentunya kita harus tahu dulu nih, gempa bumi itu seperti apa penyebabnya gitu ya. Nah, kita belajar di sini ya. Sahabat, akhir-akhir ini juga kita juga telah merasakan ya, dengan adanya gempa di wilayah Banten ya, itu berkali-kali terjadi dan skalanya juga lumayan ya, dan itu tentunya sangat meresahkan ya, karena kita merasakan getarannya itu gitu ya. Dan ini perlu diketahui oleh kita semua gitu ya, supaya kita harus tetap waspada ya, ketika gempa kita harus ngapain gitu ya. Nah, kita bahas dulu materinya ya. Ya, sahabat Geo, adapun tujuan dari pembelajaran materi ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisa fenomena gempa bumi dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Nah, sahabat, tentunya gempa bumi ini terjadi akibat pergerakan lempeng ya yang ada di kulit bumi ya. Nah, kita tahu bahwa lempeng-lempeng bumi itu ada banyak ya, khususnya Indonesia itu ada beberapa lempeng yang selalu bergerak dan terus bergerak ya. Dan tentunya Indonesia juga diapit oleh lempeng-lempeng yang besar ya, ada lempeng Eurasia, ada Indo-Australia, ada lempeng Pasifik ya. Sahabat, gempa apa sih? Gempa adalah salah satu bencana alam yang sering terjadi ya. Gempa juga dikenal dengan seisme. Nah, seisme itu adalah getaran yang terjadi ya, karena adanya tumpukan energi yang membuat lempeng benua dan lempeng samudra itu bergetar atau bergerak. Pergerakannya itu bisa bermacam-macam. Ada yang bertabrakan, ada yang berpapasan, ada yang menjauh gitu ya. Gitu. Nah, tentunya semakin besar energi pergerakannya itu atau energi tumpukan dari lempeng-lempeng itu ya. Nah, tentunya ini juga akan menyebabkan getaran yang semakin besar pula ya. Dan tentunya ini akan sangat berbahaya gitu ya terhadap kerusakan-kerusakan yang nantinya ketika terjadi gempa. Nah, tentunya kalau kita membahas gempa, tentunya kalian sudah merasakan ya pasti ya, dimana tanah yang kita injak ini bergetar, bergoyang gitu ya, dan itu luar biasa. Nah, sahabat, gempa bumi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik, dan ada gempa reruntuhan atau terban. Apa sih gempa tektonik? Nah, gempa tektonik itu adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng atau aktivitas tektonis ya. Jadi bisa akibat tumpukan lempeng, akibat gesekan lempeng gitu ya. Nah, ini tentunya akan menghasilkan getaran-getaran yang terjadi di permukaan bumi. Kemudian gempa vulkanik. Kalau gempa vulkanik ini disebabkan oleh karena adanya aktivitas gunung berapi ya. Ketika adanya aktivitas gunung berapi, misal gunung berapi meletus misal gitu ya, maka ini jelas akan menimbulkan getaran. Ya, getaran-getaran inilah yang dikenal dengan gempa itu.
Nah, itu namanya gempa vulkanik. Kemudian gempa reruntuhan. Kalau gempa reruntuhan ini biasanya sebenarnya disebabkan oleh gempa tektonik ya. Cuman ini terjadi di biasanya di bawah tanah ya, atau di goa-goa ya. Nah, seperti itu. Nah, sahabat, kemudian berdasarkan kedalaman gempanya ada 3 juga. Ada gempa bumi dalam, ada gempa bumi menengah, ada gempa bumi dangkal. Apa itu gempa bumi dalam? Gempa bumi dalam itu adalah gempa bumi yang memiliki hiposentrum berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, ada istilah hiposentrum ya. Apa sih hiposentrum? Hiposentrum itu adalah sumber gempa. Dan ada juga hiposentrum. Hiposentrum itu adalah pusat gempa. Kalau dari gambar ini kita bisa tahu nih ya, bahwa hiposentrum ini sumbernya, sementara epicentrum pusatnya ya, seperti ini. Kemudian gempa bumi menengah. Nah, gempa bumi menengah ini memiliki hiposentrum berada di 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Kemudian gempa bumi dangkal, ini gempa bumi yang memiliki hiposentrum berada kurang dari 60 km. Nah, semakin kecil hiposentrum, maka akan semakin besar kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi itu. Ya. Nah, oke. Nah, sahabat, tentunya ini juga tidak kalah penting infonya ya. Biasanya kalau terjadi gempa ini ada skala ya. Skalanya berapa sih gitu ya, kan begitu. Karena ini akan menentukan tingkat kekuatan gempa itu, kerusakan gempa itu gitu ya. Sebenarnya skala gempa ada 2, ada skala Mercalli sama skala Richter ya. Nah, namun yang kita biasa kenal itu skala Richter ya. Skala Mercalli itu adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi ya. Ini diciptakan oleh vulkanologi dari Italia, namanya Giuseppe Mercalli ya. Nah, dan skala Mercalli terbagi menjadi 12 pecahan. Nah, cuman skala Mercalli ini jarang digunakan karena sifatnya subjektif dan kurang tepat dibanding dengan perhitungan magnitudo gempa yang lain. Oleh karena itu kebanyakan kita menggunakan skala Richter ya. Nah, skala Richter ini juga ada ada skala-skalanya mulai dari 0 sampai 10 ya, 9,9. Nah, tentunya ini ada ada ciri-cirinya ya. Nah, di sini ada dari kurang dari 2 sampai 2,9, 3 sampai 3,9, 4 sampai 4,9, 5 sampai 5,9, 6 sampai 6 sampai 6,9, 7 sampai 7,9 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa tahu nih berapa skala Richter gempanya. Nah, ini ya. Biasanya yang biasa kita merasakan goncangan atau getaran itu mulai di ini nih biasanya ya, di 4 ya, 4 sampai 4,9 sampai 10 ya. Nah, kalau udah di 10 ini udah luar biasa nih, udah menghancurkan, merusak, melululantahkan ya bangunan-bangunan ataupun benda-benda yang ada di permukaan bumi ya. Nah, berikutnya ada kalau di kita belajar geografi ini ada namanya rumus Laska ya, rumus menghitung epicentrum gempa. Ini rumusnya nih. Jadi ada jarak epicentrum, rumusnya dari gelombang sekunder dikurangi primer dikurangi 1 menit dikali 1000 km. Nah, ini ada contoh soal juga, bisa dilihat ya. Seperti ini bisa dipelajari juga ya. Tentunya sahabat, untuk materi gempa mungkin sampai di sini saja ya. Nah, kita sebagai penduduk Indonesia harus waspada dan juga hati-hati ya, karena gempa ini sangat berbahaya kalau skalanya besar ya. Dan tetap kita harus berlindung, harus sigap ketika terjadi gempa bumi ya. Salam geografi, demikian yang bisa saya sampaikan di materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.